Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dengan NIM 2211047. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah pengenalan gerbang logika. Disusun oleh saya, Dimas Pratama, Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika S1, Universitas Mulia. Pertama-pertama, yaitu pada latar belakang, di zaman digital yang terus berkembang, teknologi elektronika dan komputer memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sistem komputer dan perangkat elektronik modern didasarkan pada prinsip gerbang logika, yang merupakan elemen dasar dalam desain sirkuit digital. Gerbang logika memungkinkan pengendalian aliran sinyal listrik dengan menggunakan operasi logika dasar, seperti AND, OR, dan NOT, untuk menghasilkan output yang tepat. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan kompleksitas sistem elektronik yang digunakan saat ini. Gerbang logika menjadi dasar bagi pengembangan sirkuit digital yang lebih kompleks, seperti multiplexer, demultiplexer, dan unit pemrosesan sentral CPU pada komputer modern. Selain itu, gerbang logika juga memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk otomotif, rumah pintar, dan ilmu pengetahuan. Pemahaman yang solid tentang gerbang logika sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi, komputer, elektronika, dan ilmu komputer. Gerbang logika adalah komponen elektronik yang digunakan dalam perancangan sirkuit digital untuk memproses dan mengontrol sinyal-sinyal logika. Gerbang logika mengambil satu atau lebih input logika dan menghasilkan output berdasarkan fungsi logika yang ditentukan. Berikut adalah tiga arti dari gerbang logika yang dapat dijelaskan berdasarkan buku atau artikel jurnal penelitian. Menurut menurut buku Introduction to Digital System oleh R.C. Guevac dan Lang, gerbang logika adalah dasar dari semua sirkuit digital. Buku tersebut menjelaskan bahwa gerbang logika terdiri dari beberapa jenis, seperti AND, OR, dan NOT, yang menerima input logika dan menghasilkan output berdasarkan fungsi logika tertentu. Gerbang logika membentuk dasar untuk perancangan sirkuit digital yang lebih kompleks. Kemudian, pada artikel jurnal penelitian yang berjudul Design and Analysis of Low Power Logic Gates oleh Kumar and Singh, membahas tentang penggunaan gerbang logika dalam perancangan sirkuit digital yang memiliki konsumsi daya yang rendah. Artikel ini menjelaskan bahwa gerbang logika yang dioptimalkan dapat mengurangi konsumsi daya sirkuit digital yang penting dalam aplikasi-aplikasi dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat bergerak dan sensor-sensor kecil. Kemudian, dalam buku Digital Design Prince, Prinsip dalam buku Digital Design Principles and Practice oleh Werkley, gerbang logika dibahas dalam konteks desain sistem digital yang kompleks. Buku tersebut menjelaskan bagaimana gerbang logika digunakan dalam perancangan unit-unit dasar seperti multiplexer, demultiplexer, dan flip-flop. Gerbang logika juga digunakan untuk membangun alat logika lebih kompleks seperti rangkaian adder dan pemrosesan data. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Berikut merupakan masalah-masalah yang saya angkat di dalam makalah ini. 1. Bagaimana cara supaya memahami prinsip dan operasi logika dari gerbang logika dasar? Yang kedua, bagaimana dapat memahami konsep dan aplikasi gerbang logika bentukan yang lebih kompleks? Dengan merumuskan masalah ini, tujuan saya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini melalui makalah ini. Saya akan menyajikan penjelasan yang mendalam dan terperinci tentang konsep gerbang logika, prinsip dasar serta operasi logika dan melibatkan gerbang logika dasar, serta konsep dan aplikasi gerbang logika yang dikembangkan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek gerbang logika dan relevansinya dalam konteks sistem elektronik dan komputer. Tujuan utama dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami gerbang logika dasar.
Salah satu tujuan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang gerbang logika dasar yang paling umum digunakan, seperti gerbang AND, OR, dan NOT. Saya akan menjelaskan prinsip dasar serta operasi logika dari setiap gerbang ini, agar pembaca dapat memahami cara kerjanya dan bagaimana penggunaannya dalam desain sirkuit digital. Yang kedua, menjelaskan gerbang logika bentukan. Selain gerbang logika dasar, terdapat pula gerbang logika yang lebih kompleks yang dibuat dengan mengombinasikan gerbang dasar. Makalah ini bertujuan untuk mengenalkan kepada pembaca tentang gerbang logika, bentukan seperti NAND, NAND, NOR, SOR, dan XNOR, yang akan menguraikan konsep dan penerapan dari masing-masing gerbang bentukan ini sehingga pembaca dapat memahami bagaimana gerbang-gerbang tersebut dapat digunakan dalam perancangan sistem elektronik yang lebih kompleks. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen elektronik dasar yang digunakan untuk melakukan operasi logika dan dalam sistem digital. Gerbang logika mengambil satu atau lebih input logika dan menghasilkan output berdasarkan fungsi logika yang ditentukan. Gerbang logika dapat digunakan untuk mengubah, menggabungkan, atau menghasilkan informasi berdasarkan kondisi input yang diberikan. Kemudian gerbang logika dasar. Gerbang logika merupakan komponen yang sangat penting dalam desain sirkuit digital. Ada tiga jenis gerbang logika dasar yang umum digunakan, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Kemudian gerbang logika AND. Gerbang ini menghasilkan output logika yang bernilai benar atau satu jika semua inputnya bernilai benar dan menghasilkan output yang salah atau nol jika setidaknya salah satu inputnya bernilai salah. Gerbang logika OR. Gerbang ini menghasilkan output logika yang bernilai benar atau satu jika setidaknya salah satu inputnya bernilai benar dan menghasilkan output yang salah atau nol jika semua inputnya bernilai salah atau nol. Kemudian gerbang logika NOT. Gerbang ini hanya memiliki satu input dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jadi, jika inputnya benar atau satu, outputnya akan salah atau nol dan sebaliknya. Gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan merupakan kelompok gerbang logika yang terdiri dari beberapa jenis, termasuk gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Gerbang logika bentukan ini memainkan peran penting dalam desain sirkuit digital dan komputasi. Kemudian gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND dalam kurung not N adalah salah satu jenis gerbang logika bentukan yang menghasilkan keluaran yang benar hanya jika kedua atau salah satu inputnya salah dalam kurung 0. Gerbang NAND merupakan dua input biner dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari operasi AND antara kedua input. Dalam gerbang NAND, jika salah satu kedua inputnya bernilai 0, maka inputnya akan bernilai 1. Namun, jika kedua inputnya bernilai 1, maka output akan bernilai 0, N. Gerbang logika NOR. Gerbang NOR merupakan gabungan antara gerbang NOT dan gerbang OR. Gerbang NOR menghasilkan output yang bernilai 1 hanya jika semua inputnya bernilai salah. Sedangkan jika setidaknya satu input bernilai benar, maka output akan bernilai salah 0. Jadi, gerbang NOR menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari gerbang OR. Kemudian gerbang logika XOR. Gerbang XOR menghasilkan output yang bernilai benar dalam kurung 1 jika jumlah input yang bernilai benar 1 adalah ganjil. Sedangkan jika jumlah output yang bernilai benar adalah genap, maka outputnya akan bernilai salah, yaitu 0. Dalam gerbang ini, XOR setiap input dianggap sebagai bit tunggal dan outputnya adalah hasil dari operasi XOR pada inputan tersebut. Gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Gerbang XNOR merupakan menghasilkan output yang bernilai benar 1 jika jumlah input yang bernilai benar 1 adalah genap. Sedangkan jika input yang bernilai salah adalah ganjil, maka outputnya akan bernilai salah atau dalam kurung 0.
Jadi gerbang XNOR menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari gerbang SOR. Contoh soal dan penjelasannya. Berikut adalah penjelasan lambang-lambang yang terdapat pada soal tentang gerbang logika. Yaitu yang pertama, dalam kurung. Berikut adalah penjelasan lambang-lambang yang terdapat pada soal-soal tentang gerbang logika. AXB atau dalam kurung AB sama dengan N. Menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika N. Kemudian yang kedua, A plus B sama dengan OR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika OR. Yang ketiga, A sama dengan NOT, A NOT, mendapatkan bahwa inputan A disambungkan ke gerbang logika NOT. Kemudian dalam kurung AB sama dengan NAND, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika DAN. Kemudian yang kelima, A plus B sama dengan NOR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika NOR. Kemudian A SOR B sama dengan SOR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika SOR. Kemudian A XNOR B sama dengan XNOR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika XNOR. Fadil sudah ini Fadil. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkannya. Jadi yang pertama tuh saklar A kita hubungkan ke gerbang NOT. Kemudian dari gerbang NOT kita hubungkan ke gerbang N. Kemudian sambungkan lagi saklar A. Kemudian kita masuk ke saklar B. Saklar B kita hubungkan ke gerbang NOT. Kemudian dari gerbang NOT kita sambungkan ke gerbang N. Setelah itu dari gerbang N kita hubungkan ke gerbang XNOR. Kemudian gerbang A kita hubungkan pada gerbang N. Kemudian saklar B kita hubungkan juga ke gerbang N. Kemudian saklar B kita hubungkan ke gerbang NOT. Kemudian pada saklar C yang pertama kita hubungkan ke gerbang N. Kemudian kita sambungkan ke gerbang NOT. Kemudian kita sambungkan lagi ke gerbang NOT. Oke, setelah itu dari gerbang NOT kita sambungkan ke gerbang N. Kemudian setelah itu dari gerbang N kita hubungkan ke gerbang XNOR. Kemudian pada gerbang NOT kita hubungkan ke gerbang N. Kemudian ada gerbang N kita hubungkan ke gerbang XNOR. Kemudian kita hubungkan dari gerbang XNOR ke lampu.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini saya sudah menyiapkannya. Pertama-tama kita hubungkan dari saklar A ke gerbang NOT. Kemudian dari gerbang NOT kita sambungkan ke gerbang N. Dari gerbang N kita sambungkan ke gerbang SOR. Setelah itu dari saklar A kita hubungkan lagi ke gerbang N. Dari gerbang N kita sambungkan ke gerbang OR. Dari gerbang OR kita sambungkan ke gerbang SOR. Kemudian dari saklar A kita hubungkan lagi ke gerbang N. Dari gerbang N kita hubungkan ke gerbang SOR. Kita masuk pada saklar B. Yang pertama kita saklar B kita hubungkan ke gerbang N. Kemudian dari saklar B kita hubungkan lagi ke gerbang N. Kemudian dari saklar B kita hubungkan ke gerbang NOR. Kemudian kita masuk ke saklar C. Oh, kita saklar B tadi hubungkan lagi ke ke gerbang N. Kemudian yang terakhir kita masuk ke saklar C, kita hubungkan dari saklar C ke gerbang N. Kemudian hubungkan saklar C ke gerbang N. Kemudian saklar C hubungkan pula pada gerbang NOR. Setelah itu gerbang N kita sambungkan ke gerbang OR. Kemudian dari gerbang NOR kita sambungkan ke gerbang N. Kemudian yang terakhir SOR kita sambungkan ke lampu. Oke, itulah penjelasan dari saya. Kita masuk penutup. Dalam era digital yang semakin maju ini, gerbang logika menjadi elemen penting dalam desain dan implementasi sirkuit elektronik. Melalui makalah ini, kami telah membahas prinsip dasar gerbang logika, fungsi logika, dan jenis-jenis gerbang yang umum digunakan dalam industri teknologi. Dalam eksplorasi kami menyoroti pentingnya gerbang logika dalam membangun sistem komponen modern. Gerbang logika adalah blok bangunan dasar yang digunakan untuk menghasilkan operasi logika yang kompleks, membuka jalan bagi perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih. Pengetahuan tentang gerbang logika menjadi penting bagi para insinyur elektronik, ilmuwan komputer, dan pengembang perangkat lunak untuk mengembangkan solusi inovatif dalam berbagai bidang. Kami juga mengidentifikasi beberapa jenis gerbang logika yang paling umum, seperti gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XNOT, dan SOR. Setiap jenis gerbang ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik, dan kombinasi mereka membentuk dasar logika digital kompleks. Selain itu, kami membahas pentingnya
pemodelan gerbang logika menggunakan tabel kebenaran yang membantu dalam analisis dan desain sirkuit logika. Tabel kebenaran adalah alat yang sangat berguna untuk memahami perilaku gerbang logika dalam berbagai kondisi input. Dalam penelitian kami juga membahas implementasi gerbang logika menggunakan transistor sebagai komponen dasar keterampilan. Komponen dasar. Keterampilan dalam merancang dan merakit sirkuit logika menjadi sangat penting untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai fungsi logika yang kompleks. Di masa depan, perkembangan teknologi akan terus mendorong inovasi dalam bidang gerbang logika dan sirkuit logika. Penggunaan gerbang logika yang efisien akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja sistem komputasi, mengurangi konsumsi daya, dan memperluas kemampuan komputasi yang tersedia. Dalam penutup ini, kami ingin menekankan bahwa pemahaman tentang gerbang logika adalah penting bagi para profesional di bidang teknologi. Dengan menerapkan konsep-konsep gerbang logika yang telah kita bahas, kita dapat terlibat dalam desain dan pengembangan sistem elektronik yang lebih canggih, yang membawa dampak positif pada kehidupan sehari-hari dan kemajuan teknologi global. Sekian presentasi dari makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat